Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Wiwit. Apa kabar? Pasti semua sehat dan diberkati Tuhan. Tema kita minggu ini adalah Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Mari bersama-sama mengikuti Minggu Gembira virtual bersama orang-orang terkasih. Halo adik-adikku, berjumpa lagi dengan Kak Krisna. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu yang boleh kami terima sampai saat ini. Kami percaya bahwa sabda-Mu adalah pelita dan terang bagi hidup kami. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami sabda-Mu dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Pasti dalam keadaan baik dan juga sehat. Bertemu lagi dengan Kak Ayunda di Bina Iman Virtual Paroki Lawang. Nah adik-adik, setelah kita berdoa, Kak Ayunda akan membaca sebuah Alkitab yang diambil dari Injil. Dibaca dengarkan ya adik-adik. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Engkau cintai sakit. Ketika Yesus mendengar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu, penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia tinggal. Tetapi, sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada dalam dirinya. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu dia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia ini dari tidurnya. Maka murid-murid itu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pula pada waktu orang-orang kebangkit akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan siapa orang yang hidup dan percaya kepadaku, dia akan tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya. Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah,
Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria berbisik kepadanya, "Guru, ada di sana. Ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria sudah bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi bersama-sama dengan dia, Maria di rumah itu untuk menghiburnya. Melihat bahwa Maria sedang bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya, karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk beratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masyghullah hatinya. Ia sangat haru dan berkata, "Di manakah dia yang kau bangkitkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatnya." Maka menangalislah Yesus orang-orang Yahudi betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelaikan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masyghullah hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu ada sebuah kubur yang tutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, sudah berbau sebab 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu dan Yesus mengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan daku. Aku tahu bahwa aku selalu mendengarkanmu dan engkau selalu mendengarkanku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku." Dan sudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukankah kain-kain itu, dan biarlah dia pergi." Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Anak-anakku yang terkasih, Tuhan Yesus mengasihi Lazarus dan keluarganya, sehingga saat Lazarus sakit dan meninggal, Tuhan Yesus datang ke makamnya membangkitkannya. Anak-anakku yang terkasih, Tuhan Yesus juga mengasihi kita dan keluarga kita, orang-orang yang dekat dengan kita, seperti Tuhan Yesus mengasihi Lazarus dan keluarganya. Oleh karena itu, hendaklah kita saling mengasihi satu sama lain, terlebih di dalam keluarga dan orang-orang terdekat kita. Di masa pandemi ini, mari kita tunjukkan bukti kasih kita kepada mereka dengan sikap hidup kita, dengan kebaikan-kebaikan kita, tetap saling mendukung satu sama lain. Tuhan Yesus memberkati. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih sabdamu telah menguatkan kami. Kiranya Roh Kudus senantiasa membimbing kami untuk selalu berbuat baik. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin.